Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, selamat siang, Shalom. Saat hari ini kita akan masuk dalam proses pembelajaran pada subjenjang anak remaja, remaja 2. Untuk itu mari kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 17 ayat 20 sampai ayatnya yang ke-23 yang berbunyi demikian. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Demikian firman Tuhan. Saat hari ini pada pembelajaran subjenjang anak remaja 2, pada pertemuan ke-8 pada pokok bahasan gerakan keesaan gereja dengan sejarah munculnya keesaan gereja. Pembacaan Alkitab yang kita semua sudah bacakan tadi bersama-sama dengan tujuan khusus pembelajaran, yaitu menjelaskan pengertian dari gerakan keesaan gereja dan menunjukkan sejarah gerakan keesaan gereja, dan yang selanjutnya tujuan dari gerakan keesaan gereja itu sendiri. Secara harafiah, gerakan keesaan gereja ini sudah merupakan bentuk kegiatan yang dilakukan secara bersifat satu. Dalam arti gerakan keesaan gereja ini dilakukan untuk mempersatukan semua gereja-gereja yang ada di dalam proses perkembangan Injil ini. Mulai gerakan keesaan gereja ini dimulai dan dijiwai lewat pembacaan firman Tuhan Yohanes 17 ayat 20, yaitu munculnya gerakan oikumenes. Gerakan oikumenes terbagi menjadi dua, ya, dalam pembagiannya. Yang pertama oikos, yang artinya rumah tempat tinggal, dan menium, yang artinya tinggal berdiam. Jadi secara langsung oikumen itu memiliki arti wilayah yang sudah dimasuki Injil. Ya, pada abad ke-19 adik-adik, gerakan ini sudah disponsori oleh seorang yang bernama J.H. William pada tahun 1808 sampai 1881. Beliau merupakan seorang aktivis yang bekerja dan memberitakan satu bentuk kekristenan praktis yang bergerak dalam dua aspek. Aspek yang pertama, aspek ekonomi, yang bergerak dalam sektor ekonomi dan sosial. Yang kedua adalah aspek internasional yang menonjol pada peran sesama gereja dalam ilmu politik. Ya, dalam sejarah perkembangan itulah maka dibentuklah suatu kelompok besar dalam proses perkembangan Injil di Skotlandia, ya, yang dipelopori oleh Dr. James Mott. Ya. Dia ini merupakan satu orang pelopor perkembangan Injil di dalam ruang lingkup gereja yang sangat besar. Tidak hanya mempersatukan gereja-gereja, namun gereja-gereja yang terpecah semua disatukan dalam ruang lingkup oikumene berdasarkan firman Tuhan Yohanes 17 ayat 20. Lewat semuanya itu, maka muncullah gerakan life and work dalam kehidupan dunia usaha ekonomi dan sosial politik, dan juga ada gerakan fight and order dalam tatanan gereja, iman, dan pembaharuan umat ke depan. Dalam kesatuan itulah maka tugas gereja yang pertama ialah menyebarkan kekristenan yang esa dan mendorong kesatuan visi misi gereja ke arah yang diberkati. Demikian pembelajaran yang sudah kita sama-sama lakukan. Adik-adik sekalian, ada tugas yang adik-adik harus selesaikan
ada Budef sediakan 2 tugas. Yang pertama, adik-adik mampu menulis nama tokoh, paling sedikit 2 tokoh yang ada dalam kilasan materi tadi. Dan yang kedua, sebutkan salah satu tokoh pekabar Injil yang datang di Maluku untuk melakukan proses pekabaran Injil. Demikian 2 tugas itu dapat adik-adik berikan lewat WA pribadi Budef, dan Budef akan berikan ke dalam WA grup anak remaja. Ya, adik-adik sekalian, akhir daripada pembelajaran ini Budef mau bilang bahwa tetap semangat, tetap rajin untuk mendengar setiap pemberitaan lewat media ini. Semoga kita semua diberkati Tuhan. Shalom.